Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan kepada para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, eh, hadirin yang berbahagia, insya Allah pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dengan penuh keberkahan. Al-Qur'an adalah merupakan tuntunan dan petunjuk kehidupan. Mentadabburi Al-Quran adalah bagian dari kita beriman kepada Al-Quran. Karena dengan mentadabburi Al-Quran, moga-moga kita mendapatkan ilmu, mendapatkan arahan yang selalu segar, arahan Allah yang selalu update ya, terhadap berbagai macam eh, persoalan yang kita hadapi. Karena sesungguhnya kehidupan ini adalah ujian, apakah orang itu diberikan kelapangan maupun juga kesulitan, sesungguhnya dua-duanya adalah merupakan ujian. Dan ujian dalam pandangan Islam bukanlah bentuk dari kebencian Allah kepada seseorang. Ujian itu bukanlah azab bagi orang yang beriman, tapi ujian itu adalah sesungguhnya adalah sarana Allah Subhanahu wa taala melihat kualitas keimanan kita. Karena itu di dalam beberapa hadis Rasulullah mengatakan bahwa ujian adalah sarana untuk meningkatkan kualitas seseorang, meninggikan derajat seseorang, dapat menjadi penghapus dosa seseorang, bahkan menjadi peringan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ujian apapun dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya eh, apa namanya? Allah selalu memiliki SOP, ya, standar. Allah memiliki standar terhadap ujian terhadap setiap hambanya. Standarnya adalah Allah tidak akan menguji hamba melampaui batas. Itulah yang selalu kita tangkap dari Al-Quran ketika kita mentadabburinya. Baik hadirin, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surah apa namanya, surah Ali Imran ya. Ya, kita akan bersama-sama mentadabburi surah Ali Imran. Wahyu sudah kelihatan ya Mas Wahyu? Sudah, Ustaz. Hadirin, kita akan memulai melanjutkan tentunya kajian yang sebelumnya, yaitu surah Ali Imran kemarin sampai ayat 24, dan kita akan melanjutkan di ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Fakaifa, maka bagaimana, idza jama'nahum liyaumin la raiba, bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan, jama'nahum liyaumin la raiba fihi, kami kumpulkan pada hari kiamat tentunya, hari yang la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, dan setiap jiwa diberi balasan, ya. Kullu nafsin, setiap, wa wufiyat, dan setiap akan diberikan balasan pada setiap insan ma kasabat wa hum la yuzlamun, sesuai dengan apa yang diperbuatnya, sesuai dengan apa yang dikerjakannya, tanpa dizalimi. Jamaah rahimakumullah, Allah menggambarkan situasi ya pada hari kiamat nanti, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengumpulkan semua manusia. Semua manusia dikumpulkan, ya. Semua manusia yang Allah telah ciptakan mulai dari berabad-abad yang lalu sebelum Masehi,
itu Allah akan kumpulkan. Inilah yang paling berat bagi orang-orang kafir mempercayai. Mana mungkin Tuhan akan mengumpulkan kita. Paling berat bagi orang-orang kafir itu adalah mempercayai sesuatu yang gaib ini. Tapi Allah mengingatkan di ayat ini, kami kumpulkan pada hari yang tidak ada keraguan padanya, bahwa kiamat itu adalah sebuah kepastian, bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Sampai Allah menggunakan kalimat la raibah fih, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang terjadinya hari kiamat itu. Dan disitulah pada setiap amal akan dibalas secara adil dan sempurna. Allah SWT menegaskan bahwa semuanya akan kembali kepada Allah kita ini. Bahkan kalimatnya juga dengan tegas. Dikumpulkan di satu tempat. Hadirin tidak kebayang bagaimana jutaan miliaran manusia nanti dikumpulkan di satu tempat. Itulah kondisi semuanya. Tidak ada satupun yang bisa membantu yang lain. Karena masing-masing sibuk dengan urusan mereka. Yaitu urusan yang hanya dirinya dengan Tuhannya. Urusan pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban itu tidak ada yang bisa membantu. Kalau di dunia mungkin banyak yang membantu, banyak yang menolong, banyak yang membela. Karena dengan uang bisa, tapi di sana tidak. Semua akan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Itulah kondisi di hari kiamat, hadirin. Bahwa dia pasti terjadi. Kemudian hari kiamat adalah pasti dan tidak bisa hindari. Semua amal sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat ketika kita mempercayai dan meyakini, mengimani terhadap datangnya hari kiamat sebagai salah satu inti dari rukun iman, itu adalah bahwa kita jadi bersemangat untuk melakukan kebaikan moga-moga. Tidak ada amal sekecil apapun kecuali Allah akan membalasnya. Semua amal sekecil apapun akan diperhitungkan. Ya. Ini adalah penting. Jadi meyakini hari kiamat adalah menjadi pintu di dalam kita apa namanya meningkatkan kualitas keimanan kita, hadirin. Kemudian dan mereka tidak dizalimi. Jadi Allah tidak menzalimi. Ini penting kalimat ini. Kenapa? Kalau di dunia banyak orang terzalimi oleh orang lain. Banyak yang salah tapi diputuskan benar. Tapi tidak sedikit mereka yang benar diputuskan salah. Ya. Jadi mereka tidak dizalimi oleh Allah. Karena Allah itu adalah Maha Adil. Jadi tidak dizalimi itu semua yang kita kerjakan, yang semua yang kita lakukan itu sudah ada tulisan yang jelas. Karena para malaikat menulis dengan rapi. Kita kan sekarang ini kan meyakini bahwa malaikat itu rukun iman karena kita harus meyakini bahwa setiap yang kita lakukan dihitung dan dicatat oleh malaikat. Dan malaikat itu adalah sebaik-baik utusan Allah ya, yang tidak bisa disogok lah. Baik ya ditulis baik, buruk ya ditulis buruk. Ya. Beda kan kalau di dunia, ya. Catatan kan bisa dirubah-ubah. Ya. Catatan bisa bisa apa ya bisa berubah begitu ya dari awal ke akhir. Tapi tidak dengan amalan nanti. Karena semua dicatat oleh para malaikat yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena para malaikat itu tidak punya keinginan, tidak punya nafsu, ya. Yang ada adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak dizalimi. Allah tidak menzalimi hambanya. Tidak menzalimi itu artinya tidak ada pengurangan pahala. Ya. Di dunia kan mungkin terjadi gitu ya. Dikurangi, kemudian ditambah bagi yang satunya tidak. Ya kan? Kemudian tidak ada penambahan dosa tanpa sebab. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghukum memberikan tiba-tiba dosanya besar gitu kan.
Padahal tidak ada sebab, tidak ada, tidak ada itu. Karena Allah adalah tidak menzalimi hambanya. Kemudian mereka tidak dizalimi karena tidak ada ketidakadilan. Semuanya diputuskan dengan adil. Inilah ya yang penting. Jadi meyakini yang gaib termasuk datangnya hari kiamat. Ini adalah menjadi rukun iman. Dan ini paling susah diyakini oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang kafir paling sulit. Saya sendiri pernah eh, berdialog ya, bukan dialog ya. Profesor saya waktu di Jerman tuh nanya, Nif, kamu percaya nggak kehidupan akhir? Wah, kaget juga saya, profesor saya nanya itu. Ya saya spontan jawab, oh saya percaya, Prof. Gitu kan. Pertama, memang agama saya mengajarkan bahwa apa namanya ada kehidupan akhir itu. Tapi yang kedua, alasan yang kedua saya sampaikan. Bagi saya mempercayai kehidupan akhir itulah kehidupan yang penuh keadilan, yang seadil-adilnya Tuhan akan memutuskan keadilan. Karena di dunia ini kan banyak ketidakadilan, Prof. Saya katakan. Banyak orang yang salah, tapi diputuskan benar hanya karena uang, hanya karena pengaruh, karena hanya punya koneksi politik, ya. Tapi sebaliknya banyak yang apa namanya yang salah dikatakan benar, atau sebaliknya benar dikatakan salah. Nggak ada di dunia ini keadilan yang sebenarnya. Profesor saya geleng-geleng kepala, tapi dia bilang begini akhirnya. Ya sih, make sense katanya. Make sense sih eh, mempercayai yang seperti itu. Tapi saya nggak mau lah, ya. Saya berat seperti itu, ya. Bagi saya berat memikirkan yang seperti itu. Kata dia nih, ya kan. Berat memikirkan sesuatu yang apa ya di luar jangkauan mereka. Ini hadirin, ya. Jadi make sense. Dia kata logikanya bisa diterima bahwa kehidupan akhir itu ada karena itulah keadilan yang sebenarnya. Dan disitulah makna dari kita baru menyadari makna keimanan kepada hari akhir itu. Ya. Moga-moga kita benar-benar meyakini, ketika kita meyakini beriman kepada malaikat, meyakini bahwa malaikat mengawasi kita, ya, merahmati kita, melindungi kita. Malaikat diutus oleh Allah untuk selalu menjaga kita, mencatat kita, mengingatkan kita. Ya. Walaupun tidak tampak, ya, tapi kita sudah mendengarkan dan sudah mendapatkan kabar dari Allah bahwa malaikat selalu mengawasi kita, maka kita akan selalu berusaha untuk melakukan yang baik. Demikian sama, bahwa nanti semua manusia akan kembali kepada Allah, dikumpulkan oleh Allah, kemudian Allah akan apa namanya, akan memutuskan semua yang akan kita kerjakan. Makanya di dalam surat Yasin, ya, dalam surat Yasin ayat 12 itu, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya, di dalam ayatnya. Sesungguhnya kami akan menghidupkan yang mati, nuhyil mauta. Nuhyil mauta, kami akan menghidupkan yang mati. Ya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kan kami tuliskan sudah apa-apa yang sudah dikerjakannya, wa atharahum, dan apa-apa yang ditinggalkan, apa-apa jejak-jejak kita. Jadi semua jejak-jejak kita itu akan kelihatan nanti. Jadi ada dua ya yang akan apa yang ditulis oleh Allah itu. Pertama, apa semua yang kita kerjakan, dan yang kedua, hasil kita kerjakan, jejak-jejaknya, termasuk prestasinya, prestasi kita, ya kan? Prestasi itu baik yang nampak maupun tidak, karya-karya kita yang baik, termasuk karya yang buruk. Jadi apa karya kita? Makanya kenapa kita harus berprestasi? Karena prestasi itu termasuk jejak yang akan kita dapatkan di yaumil akhir. Nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharam wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan setiap semuanya itu ditulis oleh Allah fi imamin mubin, di dalam kitab yang pasti, yaitulah kitab yang ditulis oleh para malaikat Allah. Jadi ini hadirin jamaah rahimakumullah, Masya Allah, moga-moga keyakinan pada hari kiamat ini justru membuat kita termotivasi untuk mengumpulkan baik, ya, untuk berprestasi, untuk menghasilkan jejak-jejak kehidupan yang baik, ya, apa namanya, sehingga itu akan menjadi amal yang amal-amal yang akan menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Ya. Hadirin, kemudian jadi
pelajaran dari ayat ini bahwa kepastian hari akhir, bahwa dunia bukan kehidupan akhir, bukan bukan akhir, tapi semua kehidupan yang ada di dunia harus dipertanggungjawabkan. Dan kedua tentunya keyakinan pada ayat ini memotivasi kita untuk beramal, karena setiap amal akan dibalas secara detail, secara adil. Kemudian keadilan Allah yang mutlak. Jadi detail ini karena Allah menggunakan kalimat dihitung, ya. Karena Allah menggunakan kalimat itu. Keadilan Allah yang mutlak, tidak perlu khawatir dizolimi, tapi juga tidak bisa mengelak dari hisab. Peringatan bagi yang lalai. Ayat ini mengguncang orang-orang yang meremehkan dosa atau merasa aman tanpa taubat. Ya. Karena kan di ayat sebelumnya, orang-orang yang menganggap dirinya lebih dari yang lain, itu menganggap bahwa tidak ada dosa, ya. Suka meremehkan orang karena menganggap dia umat pilihan, dengan seenaknya dia menghancurkan orang lain, membunuh orang lain. Dan justru merasa bahwa dirinya lebih dari yang lain, itulah yang membuat orang gampang berbuat dosa dan berbuat seenaknya, berbuat zalim pada orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pada ayat berikutnya, ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Qulillahumma malikal mulki, wahai Allah pemilik kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini sudah sangat familiar. Ayat ini sering dibaca mengawali doa-doa kita. Karena ayat ini, Masya Allah, ayat ini menjelaskan, menegaskan kembali bahwa Allah itu raja di raja. Ya. Allah itu bukan raja lagi, tapi Allah itu raja di raja. Rajanya para raja. Karena apa? Karena Allah adalah pemilik kekuasaan mutlak. Jadi raja yang ada di muka bumi, pemimpin yang ada di muka bumi ini bukan pemilik kekuasaan. Hakikatnya manusia hanya pemegang amanah. Dia dipinjami oleh Allah. Bukan pemilik sejati dari kekuasaan. Allah ingin menegaskan di kalimat ini bahwa Allah itu adalah mulk, tu'til mulka. Ya. Allah itu adalah Malik, ya. Dia adalah uh, raja yang sebenarnya. Karena pemilik kekuasaan. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dia kehendaki dan mencabutnya kapan saja. Hadirin, kita sudah banyak belajar dari perjalanan peradaban manusia, ya. Bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu pemilik yang sebenarnya. Karena pemilik yang sebenarnya dan manusia itu hanyalah pemegang amanah, dipinjami oleh Allah, maka setiap saat Allah bisa mencabutnya dengan caranya Allah yang paling tahu. Banyak kerajaan besar dalam sejarah runtuh jatuh bangun. Yang kita kenal Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Persia, dan kekaisaran-kekaisaran setelah itu. Semuanya tinggal sejarah. Ya. Mestinya itu jadi pelajaran, ya kan? Makanya kita disuruh oleh Allah untuk Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya. Fanzuru, maka lihatlah, berjalan-jalanlah kamu dan saksikan bagaimana akibat orang-orang yang berbuat dusta. Ya. Jadi hadirin, Allah itu adalah pemilik kekuasaan yang sebenarnya. Makanya Allah mengatakan di ayat ini, Dia memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ingat, yang dikehendaki oleh Allah, ya, dan mencabutnya kapan saja. Ya. Karena individu yang berkuasa bisa jatuh dalam sekejap. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa kemuliaan juga sama. Kemuliaan dan kehinaan juga dari Allah. Allah juga yang menentukan siapa yang mulia dan siapa yang hina. Hadirin, begitu mudahnya Allah menghinakan manusia. Dalam setiap saat awalnya dieluk-elukan, maka nggak begitu lama dia juga akan terhina banyak sekali.
Kemudian kemuliaan bukan hanya karena harta atau karena jabatan. Jadi ingat bahwa sumber kemuliaan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang seakan-akan orang dianggap mulia itu kalau hartanya banyak, kalau punya jabatan, orang mendekat ya, karena ingin tahu hal ingin dapat hartanya. Orang mendekat karena jabatan itu seakan-akan bisa mendatangkan semuanya. Hadirin inilah yang sering kita salah itu. Bisa jadi orang yang sederhana lebih mulia di sisi Allah karena iman dan amalnya. Karena standar kemuliaan dalam Islam adalah ketakwaan. Bukan ukuran-ukuran dunia, bukan status yang ada di dunia. Jadi ayat ini Masya Allah, asalnya kalau kita itu membaca ayat ini kayak jelek gitu ya, bahwa ternyata Allah lah pemilik kekuasaan yang sebenarnya, ya, apa namanya, bukan manusia. Ya. Ayat ini juga mengandung beberapa pelajaran bahwa eh, Allah Subhanahu Wa Taala ya adalah menjadi sumber ya bahwa segala kebaikan itu berada di tangan eh, Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa ini ya. Jadi kekuasaan itu kan bisa mencakup rezeki ya, kemudian kekuasaan, kemudian kehormatan, mungkin juga kesehatan. Karena kekuasaan Allah yang sempurna bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Makanya Allah mengatakan ala kulli syai'. Ya. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi apa namanya kehendaknya. Moga-moga ayat yang sangat terkenal ini adalah ayat tauhid yang mengajarkan kepada kita agar kita eh, mengajarkan pada kita agar pertama tentunya ya jangan sombong dengan jabatan atau kekuasaan yang mungkin ada di tangan kita. Apakah itu harta, apakah itu. Kenapa? Karena tadi Allah bisa mengambil setiap saat jika Allah berkehendak. Namun demikian, jika kondisi terjadi sebaliknya, jangan putus asa. Jika kehilangan sesuatu, karena sesungguhnya kita bukan pemilik yang sebenarnya, semuanya itu adalah pinjaman dari Allah. Ketika Allah memang mengambilnya, jangankan harta, jangankan jabatan, bahkan jiwa diri ada, itu juga kita harus siap ketika memang Allah. Kemudian selalu bergantung kepada Allah dalam segala urusan, ya. Karena Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga perbanyak ya, kejayaan dan kehinaan adalah ujian dari Allah. Tadi saya sampaikan bahwa ujian itu adalah keniscayaan. Ujian bukan bentuk kebencian Allah kepada hambanya, tapi juga bukan azab. Ya. Ujian itu adalah memang sarana untuk menguji keimanan kita. Karena di dunia ini manusia yang paling paling besar, paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Ya kan? Asyadul bala'il al-anbiya sumal amsal fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya itu adalah al-anbiya, para nabi. Dan kemudian orang-orang setelah dan semisal nabi tentunya adalah para sahabat, sahabat setianya, orang-orang yang beriman, para ulama. Itu dosa apa namanya ujiannya besar. Nah, ayat ini mengajarkan kita untuk perbanyak doa. Bahwa kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbanyaklah doa agar diberi kemuliaan. Kemuliaan yang diridhoi oleh Allah, bukan kemuliaan yang membuat kita lalai gitu ya. Nauzubillah. Ya. Makanya ayat ini sering digunakan sebagai awal doa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya gitu ya. Mana ayat ini sering dijadikan doa karena mengandung pengakuan total terhadap kekuasaan Allah. Mestinya kita ini bergantung kepada Allah, bukan bergantung pada yang lain. Ya kan? Karena orang yang bergantung kepada Allah, dia akan kuat. Karena bergantung kepada yang maha kuat, yang maha kuasa. Kalau kita ini bergantung pada yang selain Allah, berarti kita lemah. Karena bergantung kepada yang lemah. Yang lemah itu apa? Yaitu yang tidak bisa membantu banyak, yang nggak punya kekuasaan. Karena itu ayat ini mengajarkan sikap tawakal, rendah hati,
dan kesadaran bahwa hidup ini sepenuhnya dalam kendali Allah Subhanahu wa taala hadirin. Ini jangan lupa. Ini keyakinan yang harus muncul karena ini adalah bagian dari tauhid kita kepada Allah. Pengakuan adalah keesaan Allah, baik uluhiyah bahwa Allah yang layak diibadahi, rububiyah bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Sampai itu istilahnya ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, ya. Sekecil apapun. Termasuk Allah itu tidak bisa menghalangi eh, apa yang menjadi kehendaknya, ya. Tidak ada yang bisa, kekuatan apapun tidak ada, ya, yang bisa menghalangi kehendak Allah apa namanya Subhanahu wa taala. Banyak makna ini dan ayat ini menjadi ayat yang sangat banyak apa ya dijadikan sebagai wirid harian karena memang kandungannya, karena kalau kita yakini ya, karena apa? Karena Allah itu raja di raja. Raja-raja lain bisa kehilangan, bisa mati dia, ya kan? Tapi Allah yang maha hidup. Hadirin, kemudian ayat berikutnya Allah juga mengajarkan, biasanya dirangkaikan nih ayat 26 dan 27. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Engkau masukkan malam ke dalam siang, ya Allah, kata Allah. Dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Masya Allah, ya. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari hidup. Engkau diberi, engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Masya Allah, ini maknanya sangat dalam. Teman, saya ingin ringkas saja bahwa kekuasaan Allah yang mutlak, ya. Allah itu kekuasaannya mutlak, dan Allah menampakkan dengan ayat ini kepada kita bahwa kekuasaan mutlak Allah itu adalah terlihat di alam ini. Allah yang mengatur alam semesta ini. Yang paling mudah adalah pergantian malam dan siang. Ini bukan sekedar fenomena alam, tapi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita sering karena manusia itu mengamati sesuatu yang rutin bahwa seakan-akan ini tidak, hadirin. Rutinitas itu adalah dalam bingkai kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menggunakan kalimat engkau masukkan, ya Allah, kan ini seakan-akan doa kita. Engkau masukkan malam ke dalam siang. Kekuasaan engkau seperti itu, ya Allah. Engkau yang menguasai langit dan bumi dan seisinya. Engkau yang me, apa namanya memasukkan malam ke dua siang, pergantian malam dan siang. Malam menjadi siang dan siang menjadi malam secara bertahap adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah luar biasa, hadirin. Ayat ini mengingatkan kepada kita, siapa yang bisa melakukan itu? Apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa melakukan itu? Tidak mungkin. Kemudian ayat ini juga wa tukhrijul hayya minal mayyit. Ya. Allah yang engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi pertama, tentuan tidak ada kita ini, ya. Tentu tidak ada. Allah yang menjadikan yang ada ini dari ketiadaan, dari mati. Ya manusia ini kan nggak ada gitu kan. Kemudian Allah mengadakan. Dan Allah mengadakan, Allah menciptakan dari yang tidak ada, menjadi ada. Dan itu tidak bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi mengandung makna keseimbangan, keteraturan, kekuasaan Allah atas waktu, ya. Tapi ini dalam keilmuan bisa kita eh, apa ya? Bisa kita maknai lebih luas. Misalnya ini, Allah, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan dari yang mati dari yang hidup. Untuk unit terkecil kehidupan manusia, katakanlah sel. Sel itu kan ada yang mati, kemudian Allah hidupkan sel yang baru. Sel mati, hidupkan Allah sel yang baru. Kan begitu itu, ya kan? Jadi bahkan eh, kalau dalam dunia kimia maupun juga fisika, ya, yang banyak bekerja dengan unit-unit partikel terkecil, bahwa
Ya, manusia awalnya tidak ada. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Allah yang menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan. Karena kehidupan itu awalnya tidak ada. Tidak ada itu kan berarti mati gitu ya. Kita dari ada sekarang menjadi tidak ada itu awalnya karena memang tidak ada. Nah, Allah yang menjadikan permulaan kehidupan itu. Jadi inilah Allah mengajarkan keseimbangan yang ada di alam ini, ya kan? Eh, Kemudian tanaman ya, bagaimana siklus, bagaimana proses dekomposisi, ya. Ini ada semua adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu keluarkan yang hidup dari yang mati, tapi keluarkan yang mati itu juga dari yang hidup. Hadirin. Ketika seseorang menanam tanaman, ya kan, kemudian tumbuh, kita hanya menanam, tapi yang menumbuhkan itu kan bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan tumbuhan itu bisa hidup dari banyak partikel-partikel yang mati. Nutrisi mau dari NK, nitrogen, fosfat, kemudian dari boron, dari semua itu kan dari yang mati. Itulah yang mencokong kehidupan. Orang pertanian sangat mudah memahami ayat ini. Orang-orang biologi atau kita para ilmuwan secara umum paling mudah memahami bagaimana Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ini semua untuk menambah keyakinan kita bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah itu. Dan Allah menggunakan kalimat, engkau berikan rezeki kepada siapa yang kau kehendaki. Ya kan? Jadi keseimbangan, keteraturan, siklus yang ada di alam ini, coba kalau nggak ada proses dekomposisi, nggak ada mikroba yang bekerja, alam ini penuh dengan sampah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatur semua siklus kerja yang sangat rapi. Maha besar Engkau ya Allah, dan kekuasaan Allah juga atas waktu, hadirin. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Allah mampu mengubah segala keadaan, termasuk kondisi manusia. Nah, ayat ini menegaskan seperti itu. Ya, Allah bisa merubah apa namanya, mengubah sesuatu karena Allah Maha Kuasa. Termasuk kondisi manusia, jangan lupa. Ya. Nah, ayat-ayat seperti ini hadirin, ini. Dan Allah mengatakan Allah memberi rezeki kepada siapa yang kehendaki. Nah, kalimat rezeki, ya. Rezeki ini adalah begitu pengertiannya luas. Ya. Kita kan paling, kalau sudah rezeki ini kan paling bersemangat. Bahwa Allah memberikan rezeki tanpa batas. Ya. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya. Bahkan tanpa perhitungan manusia. Tidak terbatas jumlahnya dan bisa melalui cara yang tidak disangka-sangka. Dan rezeki itu sendiri mencakup bukan hanya materi, tapi juga ilmu, iman, kesehatan, dan keberkahan hidup. Ada seorang ulama ya mendefinisikan apa itu rezeki. Ya, kata ulama sebagian ini, rezeki adalah segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh manusia adalah rezeki. Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya itu rezeki sampai begitu ya. Karena rezeki itu nggak hanya materi, bahkan ilmu, keimanan itu rezekinya. Cuman kan kita kadang-kadang rezeki itu selalu dalam bentuk materi hadirin. Kesehatan, apalagi keberkahan itu adalah rezeki yang. Makanya Allah mengatakan wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Bahkan kita itu kalau bisa mengharapkan rezeki itu bukan rezeki, ada kalimat bighairi hisab, tanpa disangka-sangka, tanpa terbatas. Kenapa? Karena rezeki itu bagi kita kan seakan-akan rezeki yang sudah kita duga ya. Gaji itu kan sudah tahu kita jumlahnya. Tapi saya yakin kita semua ini yakin. Mungkin kalau hidup mengandalkan hanya gaji, mungkin kita nggak bisa apa-apa ya. Nggak bisa, maaf, nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli mobil. Karena apa? Gaji kan segitu aja. Apalagi yang PNS nih, ya kan? Udah tahu gajinya berapa. Kalau dari gaji mana bisa gitu kan? Punya ini, punya ini. Tapi kan rezeki itu tidak hanya gaji. Tapi rezeki itu adalah Allah yang karunia. Karunia Allah itu luas, rezeki Allah itu luas. Nah, konsepnya adalah kita diperintah oleh Allah mencari karunia. Cara mencari karunia itu tiga. Ini yang penting saya ingin sampaikan pada para mahasiswa.
Konsep meraih karunia Allah itu tiga. Pertama adalah yaitu meminta kepada Allah yang benar. Doa, berdoa jangan lupa. Berdoalah kepada Allah. Yang kedua jangan lupa yaitu ilmu. Jadi meraih karunia itu harus ada ilmunya. Mengapa kita belajar ilmu pertanian? Supaya kita bisa meraih karunia Allah, mengolah karunia Allah itu dengan ilmu pertaniannya. Ada yang belajar peternakan, ada yang belajar teknik, ada yang belajar macam-macam. Ilmu itu adalah cara untuk meraih karunia Allah. Yang kedua. Dan yang ketiga jangan lupa usaha gitu ya. Ikhtiar, usaha, kerja keras. Jadi tiga ya konsep meraih rezeki itu. Pertama adalah berdoa kepada Allah, karena dialah yang pemilik rezeki, pemilik kekuasaan langit dan bumi milik Allah. Yang kedua jangan lupa ilmu, harus punya profesi, harus punya keahlian. Ini mau mencari sesuatu tapi nggak tanpa ilmu. Ya maaf ya segitu-gitunya rezeki. Ya. Ya kalau orang pendidikan S1, S2, S3, memang kan rezekinya berbeda karena ilmu juga berbeda gitu ya. Karena ilmu itu adalah cara untuk meraih karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ikhtiar, usaha, kerja keras. Ya orang yang kerjanya 1 jam sehari, 2 jam, 8 jam, itu juga akan berbeda. Ya. Jadi jangan lupa ya tiga ya. Doa, kemudian ilmu, harus ada ilmunya untuk meraih karunia dan ini. Nah ini kalau bisa dibekalkan kepada anak-anak kita ya, anak-anak muda jangan lupa itu. Tiga itu. Ini Anda boleh lupa apa yang saya sampaikan, tapi yang tiga ini jangan lupa. Ya, berdoalah selalu kepada Allah. Awali doa dengan ayat tadi. Yang kedua adalah ilmu, karena ilmu itu adalah rezeki Allah yang paling tinggi. Dan yang terakhir adalah yaitu ikhtiar, usaha, kerja keras untuk meraih karunia. Karena itu pelajaran yang bisa diambil dari eh, ayat ini, ya, ayat surah Ali Imran ayat 26 27 ini. Pelajaran yang bisa diambil. Ya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Meyakini Allah sebagai pengatur seluruh alam. Hadirin. Ya kalau ayat yang 27 tadi diuraikan panjang lebar ya, ya Anda semua punya keahlian lah. Mungkin dari dosen bagaimana menjelaskan siklus yang ada di muka bumi ini. Siklus Krebs, siklus apa ya, siklus makan ya. Siklus itu kan ada siklus oksigen, siklus fosfor ya. Kemudian berbagai macam siklus air menunjukkan bagaimana Allah itu mengatur alam. Walaupun manusia cenderung merusak, tapi Allah memperbaiki lagi. Allah memperbaiki lagi. Masya Allah ya. Demikianlah. Allah itu adalah. Jadi tauhid rububiyah kita meyakini bahwa Allah itu tidak hanya menciptakan, tapi Allah yang mengatur. Walaupun manusia selalu berusaha untuk merusaknya, tapi Allah memperbaiki. Kemudian optimisme hidup. Ini penting. Ya. Dua ayat ini mengajarkan bahwa keadaan bisa berubah kapan saja atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, optimisme ini jangan putus asa dengan keadaan. Kayaknya kita ini, terutama anak-anak muda ini, menatap masa depan semacam eh, pesimis, ya, apa namanya, gelisah, ya. Tentu tidak perlu. Tadi kan, karunia Allah itu ada di mana saja. Ya, siapapun berhak meraih karunia Allah. Hatta orang kafir sekalipun, kalau dia menguasai ilmunya, dia bekerja lebih besar, lebih rapi, lebih teratur, ya dia mendapat karunia. Tapi walaupun orang Muslim, orang mukmin, tapi meninggalkan tiga tadi. Pertama, tidak yakin kepada Allah, tidak berdoa. Yang kedua, tidak punya ilmunya, tidak punya keahliannya. Yang ketiga, tidak berusaha keras, kerjanya biasa-biasa saja. Ya gimana mau meraih karunia Allah? Ya kan? Ini optimisme. Jadi keadaan bisa berubah kapan saja atas kehendak Allah, dari baik menjadi buruk, ya. Tapi dari kondisi yang buruk bisa menjadi baik. Itulah yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Lalu tidak putus asa, Allah mampu mengubah keburukan menjadi kebaikan. Dan tawakal dalam hal rezeki. Rezeki tidak hanya dari usaha, tapi juga dari kehendak Allah. Makanya tadi kan usaha itu penting, tapi jangan lupa harus terus dilengkapi dengan ilmu sebagai ini, dan yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Karena yang kita minta itu kan rezeki yang banyak, minta ya, bukan saja rezeki dalam jumlah, ya,
tapi apa namanya yang kalau bisa yang eh, apa namanya yang banyak ya. Nah, hadirin, ayat 26 ini Allah membuat deskripsi tentang kehidupan nyata yang ada di alam ini supaya kita meyakini bahwa kehidupan ini dalam kekuasaan Allah. Kalau dalam bahasanya seorang mufasir itu ada tangan Allah dalam setiap kehidupan kita ini. Allah itu turut campur. Ada tangan Allah yang bekerja setiap saat dalam kehidupan ini. Karena itu yakinlah kamu kepada Allah, ya. Karena sesungguhnya eh, apa namanya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Mungkin itu sementara yang bisa sampaikan pada eh, pagi hari ini. Kalau ada yang ingin menambahkan, tafadhol. Karena kita belajar bersama, mencoba mentadabburi ayat-ayat Allah yang pada ujungnya kita ngaji itu satu supaya bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Syukur-syukur kalau dengan ngaji ini bisa memperbaiki keluarga kita, dan syukur-syukur kalau dengan ngaji ini kita bisa bersama-sama memperbaiki kondisi umat ini. Karena saya berharap ngaji ini tidak untuk diri sendiri, moga-moga dengan ngaji tadabbur ini bisa kita share eh, kepada yang lain. Ya. Demikian apa namanya Mas Wahyu, moga-moga bermanfaat. Ya. Saya kembalikan kepada Mas Wahyu kalau ada yang eh, ingin menambahkan. Silakan kalau ingin menambahkan dari pengalaman hidup ya, yang akan menguatkan kita semua di sini. Saya bukanlah yang paling ngerti, saya hanya mengajak kita semua untuk belajar bersama, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan akan sangat bagus kalau diperkaya oleh pengalaman masing-masing jamaah. Tafadhol. Saya kembalikan kepada Mas Wahyu. Syukron jazakallahu khairan kasiron kepada Ustadz Munib yang telah menyampaikan materinya. Setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab dan mungkin apabila ada jamaah yang ingin menceritakan pengalaman pribadinya juga ya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Munif, dipersilakan untuk raise hand apabila ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin menceritakan pengalaman pribadinya. Baik, kepada saudara Aris Pasya dipersilakan. Baik, syukron kesempatannya. Terima kasih juga Ustaz atas ilmunya yang sudah disampaikan. Langsung bertanya seperti yang ingin Aris tanyakan adalah tadi kan Ustadz sempat menyinggung sebenarnya bukan di Ali Imran-nya, tapi di Mukaddimah Ustadz sempat menyinggung Al-Baqarah 286 ya kalau nggak salah, yang la yakallifullahu nafsan illa wus'aha, yang kurang lebih artinya Allah tidak akan membebani seorang melebihi kapabilitasnya. Dan Aris pernah mendengar kayak istilahnya salah satu tafsir atau bagaimana itu yang mengatakan bahwa ya itu lebih ke beban syariat begitu, kayak apa perintah ibadah dan sebagainya. Jadi bukan beban kehidupan sehari-hari gitu. Jadi boleh minta tolong dijelaskan lebih lanjut juga itu kira-kira apakah memang hanya Allah memaksudkan hanya beban syariat saja atau ya beban sehari-hari gitu. Dan tadi kan juga sempat menyinggung itu juga di Al Imran. Jadi itu aja sih. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Mas Aris ya atas tadi pertanyaan ataupun eh, perihal surat Ali Imran. Jadi saya ayat termasuk dikaitan dengan surat Al-Baqarah ya, di bagian ayat yang terakhir. Jadi gini, kalau saya memahami bahwa bisa berlaku pada dua-duanya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di dalam ayat yang lain ya, dalam surat Al-Ankabut kan, eh, akhasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun ya. Akhasiban nas ya. Apakah manusia menganggap bahwa dia dibiarkan begitu saja mengatakan dirinya beriman? Wa hum la yuftanun, padahal belum diuji. Jadi kalimat diuji itu sudah kepastian. Ya, ingat ya. Jadi Allah akan menguji setiap manusia.
Dan ujian itu sendiri tidak dijelaskan gitu, ujian yang seperti apa, karena memang lafadznya adalah apa namanya, lafadznya adalah umum gitu ya. Ya. Jadi kalau menurut saya adalah itu bersifat umum ya, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menguji. Nah, ujian apapun dari Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah yang memiliki standar. Nah, inilah standar apa SOP lah, standar operasional prosedur Allah Subhanahu Wa Taala ada. Apa itu SOP-nya? SOP-nya adalah tadi, la yukallifallahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani manusia itu melampaui batas kekuasaannya atau batas kemampuannya. Itu SOP-nya Allah. Jadi kalau orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ya kan, bahwa ujian itu sesungguhnya manusia masih mampu ya. Karena SOP-nya Allah, Allah punya standar ya. Bahkan saya meyakini Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuan. Walaupun mungkin setiap orang beda-beda. Saya pernah bertanya pada seorang ya, ketika memberikan ini. Saya tanya kalau ujian itu, kalau boleh milih, milih apa Bu? Ya rata-rata semua orang ya. Saya nggak mau diuji yang berat, semua mengatakan begitu. Cuman kan kita nggak bisa milih ujian itu. Ya kan? Ya, kita bisa pesan ke dosen, ya ujiannya mudah kan nggak bisa juga, jangan gitu. Karena ujian itu adalah untuk mengukur standar, ya standar kemampuan standar yang dimiliki oleh siswa, oleh mahasiswa, dosen punya ukuran, ya kan. Nggak bisa kita milih yang kita mampu saja. Jadi kalau menurut saya, kalau syariah jelas sudah pasti bahwa tidak akan Allah membebani, apalagi dengan hukum-hukumnya eh, yang berat gitu kan. Karena itu sudah menjadi eh, janji Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat yang la ikraha fiddin, kemudian Allah tidak juga memberikan paksaan ataupun juga Allah tidak memberikan beban kecuali kalian sanggup memikulnya. Allah kemudian di dalam ayatnya yang lain juga bahwa Allah akan menguji kamu dengan kelapangan dan dengan kesulitan. Tapi Allah dalam waktu yang bersamaan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada dua kemudahan. Makanya ayat itu diulang-ulang kan. Bukan setelah kesulitan ada kemudian, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kita kadang-kadang juga baru keluar ide-ide besar itu setelah tertekan. Ya. Ya, setelah ada tantangan, setelah di-challenge, seseorang itu keluar ide. Dalam kondisi biasa kan kita nggak muncul itu ide-ide besar itu. Ya, jadi itu mungkin menjadi salah satu ini. Mungkin itu Mas Haris, tanggapan saya Mas Haris ya. Moga-moga ini. Barakallahu Ustaz. Dan Ustadz dan Aris atas pertanyaannya. Ada pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Rahmi Dianita dari Universitas Jambi. Assalamualaikum Ustadz. Tentang rezeki tadi, Ustadz sampaikan bahwa kita harus berdoa, berilmu dan berusaha. Bagaimana jika ini kita hubungkan dengan cerita Imam Syafi'i dengan gurunya tentang rezeki buah anggur, yang mana gurunya mendapatkan buah anggur itu hanya duduk diam di rumah. Terima kasih Ustadz. Ya, eh, apa namanya, banyak sih kisah-kisah yang seperti itu ya. Tapi jangan lupa ya bahwa dari tiga syarat itu sebetulnya sudah terpenuhi guru Imam Syafi'i tadi ya, yaitu berdoa, berilmu, dan berusaha. Sekarang saya tanya ya, kita semua harus jujur ya kan? Bahwa para imam, Imam Ghazali itu itu kerja paling banyak itu adalah yaitu mengajar. Dan mengajarnya itu tidak keliling dulu itu. Orang didatangi, orang mendatangi orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu memang ini di, dibiarkan supaya tetap ada di tempat. Seakan-akan dia tidak bekerja. Ya bekerjanya itu adalah mengajar. Bekerjanya itu adalah mencari ilmu, kemudian mendirasa ilmu. Makanya sampai di dalam satu kekhalifan Abbasiyah Harun al-Rasyid, itu para orang-orang walimnya, para ulamanya itu disediakan tempat yang indah, perpustakaan ini, dan orang yang berdana. Tapi kita kan mengatakan seakan-akan tidak bekerja. Ya bekerja dia.
Ya. Cuman bekerjanya orang alim itu menulis, ya kan? Seperti itu kemudian suruh kerja, ya setelah ini tentu harus kita ukur produktivitasnya. Lebih baik dia menghasilkan buku atau dia mengambil upah ya dari kerjanya. Walaupun demikian, saya mendapat cerita yang lain juga, guru Imam Syafi'i dan para imam itu, kalau dia tidak mengajar, ini jangan lupa ya, kalau dia tidak sedang mengajar dan tidak sedang menulis, mungkin refreshing lah kalau bahasa kita. Itu Imam Ghazali dan Imam Syafi'i itu suka merawat tanaman, jangan lupa itu. Maka Imam Ghazali itu juga ahli kedokteran karena apa? Suka mupuk tanaman, menyiram tanaman. Itu kerjanya gitu tuh para ulama. Ya, termasuk Imam Syafi'i, saya juga pernah mendengar kisah yang lain bahwa beliau itu kalau tidak mengajar dan tidak sedang menulis itu merawat tanaman, ya. Kemudian ngasih makan piaraan, gitu. Para ulama banyak yang kaya sebetulnya mereka. Cuman yang kita lihat kisah itu kan hanya spot-spot ya, tapi kisah keseluruhan banyak. Jadi Ibu Mbak Rahmi ya, itu begitu ya, bahwa sebetulnya dia bekerja gitu ya. Cuman pekerjaannya ulama ini. Makanya ini bukan apa-apa ya. Seorang sudah guru besar, sudah usianya itu. Memang kalau sudah guru besar ya, sudah profesor ya. Ini bukan karena saya membela ya. Biasanya usianya sudah tua, tapi standar-standar kriteria keberhasilannya physically itu sayang gitu ya. Misalnya kalau udah itu ya ukurannya keberhasilan seorang yang guru besar atau yang sudah orang-orang yang maaf yang sudah berilmu, harusnya dia disuruh banyak membimbing gitu ya supaya ini. Tapi jangan suruh banyak aspek-aspek fisik yang secara fisik jelas sudah menurun gitu, tapi kerja otaknya masih mungkin. Nah ini juga jadi pelajaran ya. Nah kita belum punya itu standar seperti itu. Ya. Wallah alam. Mungkin itu ya, eh, Mbak Rahmi. Tadi ada yang Syukur Ustaz bertanya, atas Mas? jawabannya. Iya, ini ada Saudara Ali Putra. Silakan untuk bertanya, mengaktifkan mic-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Munif dan juga Kak Wahyu. Semoga selalu sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Alali Putra Mustafa. Alhamdulillah sekarang menjadi anggota dari Lembaga Dakwah Kampus juga di IPB sebagai anggota BIRENA, Bimbingan Remaja dan Anak, dan juga BKIM, Bapak Munif. Jadi saya ingin cerita sedikit dulu ya Pak. Betul kata Bapak, saya merasakan banget bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan, di mana setiap ujian yang Allah berikan kepada saya tuh selalu meyakini bahwa ada hal-hal baik gitu Pak Ustadz. Ada hal-hal yang membuat saya bisa menjalani itu, bisa melewati itu, dan saya punya keyakinan bahwa setiap hal-hal dalam hidup saya, misalnya ada orang yang membantu saya atau um, tiba-tiba saya kepikiran bagaimana menyelesaikan solusi itu, menyelesaikan masalah itu, ada solusinya, itu benar-benar pertolongan dari Allah. Nah, jadi saya juga terus konsisten, alhamdulillah Pak Ustadz, untuk berdoa dan juga berilmu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana saya bisa terus istiqomah ke depannya Pak Ustadz? Dan tadi kata Pak Ustadz kan bahwa anak-anak sekarang itu banyak yang pesimis ya Pak Ustadz. Nah, alhamdulillah karena saya udah kalau dibilang orang-orang lainnya Pak Ustadz mungkin secara umum saya udah lebih optimis, udah lebih baik. Bagaimana cara saya bisa menularkan gitu Pak Ustadz ke yang lain? Karena kan saya juga anggota lembaga dakwah kampus, jadi punya kewajiban untuk bisa mendakwahkan hal ini. Itu Pak Ustadz. Mungkin bagaimana cara saya bisa istiqomah ke depan dan bagaimana cara saya bisa menularkan kepada yang lain optimisme tersebut. Terima kasih Pak Ustadz. Ya baik, Mas Ali, ya, suatu hal yang sangat baik ya bisa kita lakukan karena memang kita tujuan hari ini bersama-sama taklim ini adalah selain tujuannya untuk kita sendiri, moga-moga bisa ikut berkontribusi ya memperbaiki teman, sahabat, saudara kita, keluarga kita dan tentu generasi yang akan datang. Saya setuju. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Saya juga berpikir yang sama dengan yang Mas Ali Putra lakukan bahwa kita pertama harus terus
menguatkan diri kita. Jangan lupa ya, kita harus menguatkan diri kita eh, dengan memperbanyak ilmu, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu ini. Ya, karena ini juga penting ya. Kadang-kadang kita lupa. Saya katanya mungkin para dosen juga selalu bercerita bahwa effort mahasiswa itu sangat apa ya? Apa namanya? Sangat dinamis ya. Kadang-kadang diberi tugas berat sudah mengeluh ya. Sekarang karena padahal dulu udah biasa gitu ya. Padahal itu maksudnya apa? Untuk menguatkan kita ya. Harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu dari ayat tadi bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu dan mudah bagi Allah jika Allah berkehendak. Harus kita yakini dengan benar ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa ya untuk terus berikhtiar. Nah, akan lebih baik lagi ya kalau kita juga jangan lupa banyak membaca kisah-kisah kesuksesan, keberhasilan orang-orang yang dulu. Ya kan? Penting juga, ya kan? Mungkin anak muda kan kita-kita kan belum banyak pengalaman. Anda kan mempunyai masa depan insya Allah, tapi pengalaman belum banyak. Nah, pengalaman ini bisa kita dapatkan sebetulnya dari kita berinteraksi dengan orang lain. Guru Anda terbaik itu adalah orang tua Anda. Bapak ibu Anda itu adalah orang guru Anda terbaik. Seraplah ilmu dari dia. Karena Anda masuk perguruan tinggi, itu yang hebat orang tua Anda. Jangan-jangan orang tua saya sendiri, maaf saya bisa sampai profesor. Padahal ibu bapak saya hanyalah lulusan pesantren. Kan? Loh, yang hebat siapa? Yang hebat adalah ibu dan bapak saya. Ternyata guru kita itu ada di orang terdekat kita. Serap ilmu. Kemudian banyaklah bergaul dengan orang-orang yang berhasil, orang-orang baik. Ya kan? Ceritakan kisah-kisah itu. Makanya kita disuruh belajar sejarah kan, sejarah Nabi. Makanya dalam Al-Quran itu kan dalam surat Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada wassalih. Ya. Jadi Anda harus banyak membaca kesuksesan para sahabat, orang-orang yang mulia. Itu orang-orang yang layak menjadi contoh. Jadi berislam itu mengikuti teladan ya, mengikuti nabi, mengikuti sahabat, mengikuti ulama. Itu namanya berislam. Islam itu bukan agama yang abstrak, nggak jelas siapa yang kita ikuti, jelas kita mengikuti nabi kok. Ya kan? Nah, supaya tahu ya, kita harus baca sejarah dia yang baik, baca hadis. Saya kira itu ya, ceritakanlah kesuksesan orang lain itu, ya. Tapi bagi Anda sendiri, jangan lupa ya, belajarlah dari orang tua Anda. Ayah ibu Anda adalah orang-orang yang hebat, yang bisa mendidik Anda dan menyekolahkan Anda. Bahkan Anda sampai mempunyai pemikiran yang baik, bisa istiqomah, bisa berislam sampai sekarang, itu kan hebat orang tua Anda. Juga belajar dari para guru-guru Anda. Muliakan mereka, insya Allah kita akan menjadi mulia. Wallahu a'lam, saya kira itu. Syukron Pak Ustadz, jazakumullah khairan. Sehat selalu ya Pak Ustadz. Amin, amin. Ali atas pertanyaannya. Berikutnya apakah ada dari jamaah ada yang ingin bertanya atau ingin menceritakan pengalaman pribadinya? Baik, sepertinya tidak ada lagi ya. Mungkin untuk mengakhiri kajian pada pagi hari ini akan ditutup oleh doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Munif kepada Ustadz Abdul Munif, dipersilakan. Baik hadirin, mari kita berdoa bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalul naharik wa idbarul lailik wa aswatu du'atik faghfir lana. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك
وتوحدت على دعوتك، ما تعهدت على نشرة شريعتك، ووثق اللهم رابطتها وأنت مدها واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يحلو، واشرح صدورها بفيض